Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Portal Politik. Kita tahu bahwa OCCRP sebelumnya telah menyebutkan bahwa Pak Jokowi masuk ke dalam pemimpin terkorup sedunia. Ingat, ini forumnya sudah sedunia, jadi artinya yang mengambil survei tersebut adalah lembaga internasional. Kita tahu bahwa basisnya ada di Belanda. Saudara-saudara sekalian, pemberitaan dari OCCRV ini memang sangat-sangat menyita perhatian kita semua. Apalagi dengan statement atau situasi-situasi politik yang berkaitan langsung dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kerap menjadi perhatian bagi kita semua. Apalagi para pembenci dan para pengkritiknya sangat senang mulanya dengan data yang diberikan oleh OCCRP tersebut. Mereka terus menggoreng informasi terkait keterlibatan Pak Jokowi dengan masuknya beliau ke dalam jajaran pemimpin paling korup di dunia. Bahkan ada sebuah lembaga yang mendesak KPK untuk merespon laporan dari OCCRP untuk kemudian memeriksa Pak Jokowi dan keluarga atas tuduhan melakukan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, kita perlu telisik lebih dalam bagaimana berjalannya Pak Jokowi masuk ke dalam jajaran pemimpin terkorup di dunia. Kita artikan dulu di Indonesia, kita lihat dulu rekam jejak Pak Jokowi di Indonesia. Kita tahu bahwa Pak Jokowi merupakan Presiden Indonesia 2 periode, 2014-2019 dan 2019-2024. Periode-periode Jokowi memang kerap menjadi sorotan bagi kita semua, terutama kebijakan-kebijakannya yang memang dinilai tidak bisa memuaskan semua pihak. Kita tahu bahwa pada prosesnya Pak Jokowi melakukan pemilihan presiden, tentu saja ada yang pro, ada yang kontra, dan ada pemilihnya dan ada bukan pemilihnya. Jadi memang Pak Jokowi ini dalam melakukan kebijakan kerap mendapatkan serangan. Banyak tokoh yang menyerang Jokowi dan keluarga karena dianggap telah melakukan dinasti politik di dalam negeri. Saudaraku-saudaraku sekalian, ketika kita berbicara kasus korupsi di era kepemimpinan Presiden Jokowi atau yang dilakukan oleh Pak Jokowi, sampai saat ini kita belum menemukan bukti atau tuduhan atau indikasi pun kita belum menemukan terkait korupsi yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi dan keluarga. Sampai saat ini saya berani berstatement bahwa kita belum menemukan atau tidak menemukan indikasi dari tindakan korupsi Pak Jokowi. Lalu kenapa lembaga sekelas OCCRP telah mengeluarkan data yang mengatakan bahwa Pak Jokowi masuk dalam nominasi pimpinan terkorup di dunia? Dari mana datanya? Dan apakah orang Indonesia kalah jeli dengan data dari OCCRP tersebut? Mari kita simak terlebih dahulu. Jadi, OCCRP ini mengambil data dari sebagian netizen yang memang itu disinyalir dari platform X dan dulu Twitter, yang memang mengambil sampel data dari sebagian jurnalis, netizen, dan lainnya yang berpartisipasi dalam survei tersebut. Dan saya merasa bahwa yang mengisi data tersebut adalah orang-orang yang memang tidak puas atau tidak suka dan murni tidak suka dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi di Indonesia. Lalu memang jika Pak Jokowi melakukan tindak pidana korupsi dan ingin menutupi tindakan tersebut, kenapa Pak Jokowi ngotot ingin mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset kepada DPR? Bukankah undang-undang perampasan aset menjadi momok menakutkan bagi setiap koruptor negeri ini? Karena undang-undang perampasan aset bisa mengambil alih aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Lalu kenapa Pak Jokowi bahkan sampai akhir masa jabatannya masih menginginkan undang-undang perampasan aset jika beliau melakukan tindak pidana korupsi? Dan ini silahkan dijawab oleh rekan-rekan sekalian. Jadi memang pada kenyataannya OCCRP ini tidak melakukan pengamatan karena tidak memiliki otoritas akan hal tersebut. Tentu saja lembaga asing tidak bisa memeriksa seenak jidat otoritas yang ada di Indonesia. Jadi kita memang memiliki KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang khusus dalam menangani kasus korupsi dan tindak pidana yang di dalamnya berupa suap dan lainnya.
Jadi memang ketika kita berbicara terkait OCCRV, jadi beliau-beliau ini atau lembaga ini adalah lembaga yang memang diisi oleh netizen dan sebagian media partner dalam permasalahan atau perumusan tokoh-tokoh yang memang disinyalir melakukan korupsi ini. Jadi wajar ketika Jokowi masuk nominasi dalam tokoh terkorup di dunia, karena orang-orang yang tidak suka dengan Jokowi, ya masukkan saja nama Jokowi tanpa bukti dan tanpa fakta yang relevan pun mereka bisa memasukkan nama Jokowi. Jadi artinya siapapun bisa memasukkan daftar nama ke dalam tokoh paling korup di dunia tersebut. Berdasarkan kebencian mereka pun bisa. Jika memang posisi RP ditanya bukti, tentu saja mereka tidak bisa menjawab dan memang sudah mengkonfirmasi bahwa kita tidak memiliki bukti yang sangat otentik atau bukti yang relevan kalau Jokowi melakukan tindak pidana korupsi. Artinya memang posisi RP memberikan fakta atau statement tetap kepada publik berdasarkan data yang mereka himpun dari netizen, dari warganet, dan tentu saja data tersebut saya kira gampang sekali untuk dimodifikasi atau ditunggangi oleh pihak-pihak atau agen-agen yang memang tidak suka dan tidak ingin situasi politik di Indonesia menjadi tentram. Bagaimana menurut Anda? Apakah pantas seorang Jokowi, seorang presiden ketujuh, masuk ke dalam nominasi tersebut? Menurut saya sangat tidak pantas karena tidak berdasarkan bukti yang relevan.